Smart ASN Kabupaten Badung. Let's talk and learning. Pak Kadis ini merupakan salah satu ASN top terbaik di Pemkab Badung, yang dimana sudah mewakili Pemkab Badung di kancah nasional. Kami memulai dari inovasi paling awal, yaitu berkaitan dengan fokus kami adalah sampah plastik gitu. Bisa membangun mindset, membuat suatu gebrakan baru untuk mempermudah proses-proses apa itu pelaksanaan kinerja di situ, Pak. Inovasi yang bisa direplikasi daerah lain. Iya. Inovasi yang amat bermanfaat dengan dampak yang sistemik. Berikutnya, inovasi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam mencapai suatu hal yang kita inginkan itu membutuhkan suatu kolaborasi dan juga tim kerja yang solid, Pak ya. Saya sudah menjelang pensiun pun semangatnya masih ada. Iya. Ya, yang muda-muda ya silakan berkarya. Tentu piala ini bagi saya adalah berkah yang luar biasa. Ini berkat dukungan semua komponen. Betul. Dan kami serahkan pengabdian ini kepada rekan-rekan ASN semua. Terima kasih ASN Badung. Piala ini kami abdikan untuk ASN Badung. Karena dengan ini nilai Badung tentu di tingkat nasional only one. Smart ASN Kabupaten Badung. Let's talk and learning. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu pecinta podcast ASN Talk di BKPSDM Kabupaten Badung. Kita kembali lagi di episode ke-9 dengan bintang tamu atau narasumber yang sangat spesial, di mana hari ini beliau hadir langsung di meja ASN Talk di BKPSDM Kabupaten Badung. Pada penasaran kan dengan siapa beliau? Bisa teman-teman langsung saya sapa. Selamat pagi Bapak DRS Putu Eka Mertawan MSI. Selamat pagi Om Swastiastu. Swastiastu. Ampura nih Pak nggih, saya mengganggu waktunya kayaknya ini di sela-sela mungkin kesibukannya yang sangat padat. Ini saya ganggu nggak Pak? Nggak ya? Terima kasih atas undangannya. Berarti teman-teman, jadi penasaran kan nanti kita akan bahas apa pada episode ke-9 ini. Jadi narasumber kita pada saat hari ini, beliau adalah salah satu kepala dinas di Pemkab Badung, yaitu di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ya Bapak ya. Dan beliau juga pada tahun 2023 kemarin mendapatkan salah satu anugerah ASN tingkat nasional ya Pak ya, kategori JPT terbaik. Pada penasaran kan bagaimana? Mungkin saya sapa dulu. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Gimana Pak kabarnya ini? Baik sekali. Baik sekali ya. Sehat gimana? Salam rangka hari raya. Gimana hari rayanya Pak, aman ya? Iya, senang banget karena kita menang melawan Adharma. Iya, menang dalam Adharma sekaligus menjadi ASN berprestasi. Iya, astagfirullah. Jadi begini Pak, mungkin saya langsung aja nih ke topiknya. Dari informasi teman-teman tim di ASN Talk ini Pak, bahwasanya Pak Kadis ini merupakan salah satu ASN top terbaik di Pemkab Badung, yang dimana sudah mewakili Pemkab Badung di kancah nasional. Jadi gimana sih Pak itu bisa, Pak Kadis ini bisa ikut kegiatan itu sampai penghargaan nasional tuh gimana sih ceritanya Pak? Mungkin bisa sharing ke teman-teman tahu gimana, apa sih awal mulanya itu seperti apa Pak? Bisa? Ya. Pertama-tama terima kasih seluruh keluarga besar ASN Badung dan juga rekan-rekan sejawat kami juga semua, pimpinan OPD, dan berikutnya juga kepada staf yang pernah membackup dia selama ini. Apapun yang dilakukan saat ini, dan terima kasih pertama kepada BKPSDM atas langkah cerdas untuk membuat podcast. Kita tidak bermaksud untuk show force, tetapi kita berbagi pengalaman, berbagi juga yang namanya kebanggaan. Pertama-tama, langkah yang kami sampaikan ini
berawal dari langkah cerdas baru pertama kali di Kabupaten Badung, yaitu BKP SDM membuat ASN berprestasi Kabupaten Badung. Oke. Dari sana mulai kita dulu. Kebetulan pada saat itu sebagai eselon 2B, pejabat tinggi pertama, ya only one, hanya satu. Pada saat itu hanya satu. Hanya satu yang Wow. yang tampil. Bagi Tiang tidak jadi masalah karena kita harus hormati inovasi langkah cerdas dari lintas OPD. Oke. Dan BKP SDM sudah membuat langkah cerdas ini dengan menghadirkan narasumber pada saat itu sebagai juri yang berkompeten. 2 profesor dan tentu ada komponen lain yang memang punya akuntabilitas dibanggakan sekali. Jadi langkah untuk menetapkan terbaik ASN berprestasi Kabupaten Badung 2023 itu kami rasa sudah fair dan sudah punya kredit point yang kami sebut tertinggi. Betul. Tidak perlu diragukan lagi. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kami sebut langkah ini bukan hanya sekali saja, kalau bisa itu dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan mekanisme sistem yang berlaku, yaitu dengan perkembangan yang dinamis. Jadi BKP SDM hendaknya nanti tentu jangan hanya sekali, tapi berkali-kali dan juga kualitasnya terus dipertahankan. Okay. Nah, terus dari keputusan Bapak Bupati Badung menetapkan seluruh komponen yang berprestasi 2023 tentu merupakan kebanggaan bagi kami. Jadi kebanggaan itu dalam arti menaikkan pamor dari inovasi yang dibuat. Ini penghargaan PMK Badung, penghargaan pimpinan atas prestasi dari aparatur. Betul. Sipil negara. Ini prestasi yang dihargai oleh pimpinan dalam bentuk komitmen secara normatif. Aturannya jelas ini. Jadi aturan mainnya jelas dan juga mekanisme sistemnya betul-betul terinci. Dan ini tidak mudah. Okay. Dan ini tidak BIM salah BIM bisa lewat proses yang amat rumit dan tentu membutuhkan suatu totalitas. Totalitas yang diperlukan. Waktu ini selamat kepada BKP SDM dulu karena membuat podcast ini benar-benar luar biasa. Nanti jangan lupa Pak di subscribe juga Pak. Ya, yang jelas kami keluarga besar Dispernaker Ya. amat senang sekali bisa bergabung. Betul. Dan pada kesempatan ini karena saya menampilkan sosok inovasi pada saat awal kami bertugas sebagai ASN, yaitu kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang dulu membackup kami dari pimpinan maupun staf dari dulu DKP. Oh, iya. Dari sana mulainya muncul istilah kami memulai dari inovasi paling awal, yaitu berkaitan dengan fokus kami adalah sampah plastik gitu. Okay. Dari Gelatik muncul 2002 gerakan berkelanjutan anti sampah plastik. Terima kasih rekan-rekan yang dulu pernah tergabung dengan DKP yang bertransformasi menjadi DLHK. Setelah di DLHK kami juga memunculkan satu inovasi breakdown dari Gelatik, yaitu Gotik Gojek sampah plastik. Dan berikutnya juga DLHK memunculkan lagi satu, yaitu inovasi Batik Badung anti kantong plastik yang khusus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Batik ya Pak ya? Batik, yaitu dari 2 lembaga tersebut. Titiang mengucapkan terima kasih atas dukungannya, luar biasa, dan apa yang kami dapatkan di Kabupaten Badung sebagai ASN berprestasi, kategori utama untuk JPT, kami dedikasikan untuk rekan-rekan kami di DKP dulu, maupun di DLHK. Wow, luar biasa. Dan selanjutnya, karena ini transformasinya harus sustainable, kami tetap mengambil
dari inovasi gelatik, gotik, dan batik ke transformasi dinas kami yang baru, yaitu keluarga besar Dispendaker. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya karena kami memunculkan inovasi role model tingkat nasional, yaitu UCOK, Universal Coverage. UCOK gitu Pak ya? UCOK, UCOK. Universal Coverage Ketenagakerjaan. Wow. Ya, jadi ini khusus memberikan pelindungan kepada keluarga, kepada ketenagakerjaan Kabupaten Badung yang tentu berada di level tenaga kerja rentan. Nah, ini barangkali terima kasih kami. Jadi seperti itu dukungan semua pihak. Betul. Ya, baik yang pertama terima kasih kepada Bapak Bupati Badung. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Badung, Bapak Wayan Adi Arnawo, mantan Sekda Badung. Terima kasih. Beliau juga support kami habis-habisan, itu memberikan kami luar biasa. Dan sebagai pejabat pembina kepegawaian Bapak Bupati Badung, semua Pak Bupati karena telah memberikan jalan yang luar biasa, tentu membanggakan kami semua ASN Kabupaten Badung. Berarti dari penjelasan Pak Kadis nih Pak, tadi saya simpulkan, berarti bahwa memang dalam mencapai suatu hal yang kita inginkan itu membutuhkan suatu kolaborasi dan juga tim kerja yang solid Pak ya. Bukan hanya teman-teman ASN, bukan hanya di tingkat pimpinan saja, tapi memang harus membangun kolaborasi antara pimpinan, bawahan, entah juga dengan pejabat penilai kinerja. Tadi saya sempat juga Pak jelaskan masalah inovasi-inovasi yang Bapak buat nih luar biasa ya. Artinya langkah-langkah menuju kesuksesan itu tidaklah secepat kita langsung menuju ke tingkat atas Pak ya. Artinya memang banyak prosesnya yang Bapak lalui ya. Tadi namanya unik-unik Pak ya. Ada gotik, batik, gelatik, ucok ya Pak ya. Jadi namanya unik ya teman-teman. Jadi fungsinya sangat menyeluruh dan komprehensif. Namanya mudah diingat. Tapi memang betul Pak, masalah sampah itu sangat-sangat menjadi topik hangat hingga saat ini juga. Itu pun menurut saya inovasi yang sangat-sangat luar biasa dan memang terbaik teman-teman Smart ASN. Jadi saya ini agak grogi nih sebenarnya Pak duduk langsung dengan founder batik, apalagi gelatik dan ucok ya Pak ya. Nah, terkait dengan hal tersebut Pak, tadi bahwasanya Pak juga menyebutkan bahwasanya awalannya dari ikut kompetisi di PNS Berprestasi Badung. Itu tim-timnya itu berarti semua ini Pak ya, akreditasi. Maksudnya bukan, ada nggak itu tim penilainya itu dari orang Badung sendiri atau memang dari luar Pak itu tim-timnya? Ya, itu kami sebut tadi langkah dari BKP SDM membuat event khusus yang bergengsi. Kami sebut bergengsi. Ya, ini baru pertama kali di Kabupaten Badung dan juga apresiasinya luar biasa. Yang menilai pun itu ada Profesor Suparte. Oh, berarti tidak ada Profesor Badung Kerti, itu enggak, Pak ya? Dan juga dari BPSDM Bali, termasuk juga dari BPKP, Ombudsman, dan juga dari BKN Bali, Regional Bali. Jadi semua pejabat yang menjadi juri itu betul-betul kredibilitasnya dipertaruhkan. Betul. Dan tidak mudah ini. Maaf Pak. Pak kan tadi sempat nyebut bahwasanya Pak Kadis ini masuk di kategori yang ikutnya JPT. Nah, apakah ada pembeda nggak? Maksudnya pada saat teman-teman Smart ASN mungkin yang tahun depan ingin ikut PNS berprestasi nih, mungkin dia nanti takutnya berpikir Pak, dia kan JPT ini kan gini, apakah ada pembeda nggak Pak antara mungkin kategori struktural atau kategori pelaksana, apa sama saja semua pemberlakuannya? Tentu ASN berprestasi ini levelnya secara terstruktur ada. Tidak dibayangkan itu kalau di nasional itu ada 11 struktur yang ada. 11 struktur? Iya, jadi yang tertinggi itu tentu ada levelnya jabatan tinggi madya. Jabatan tinggi madya. Eselon 1. Ya, selevel kalau di Bali itu adalah Sekda Bali. Itu eselon 1. Betul. Sedangkan untuk kepala dinas provinsi maupun kepala biro, kepala dinas di Kabupaten Badung itu kan eselonnya 2A, 2B yang disebut dengan jabatan tinggi madya. Ya, tentu karena ini merupakan jabatan tinggi madya,
eselon 2, kasarnya saya sebut itu adalah tentu fokus of point-nya adalah di strategik dia. Oh, Ya, iya, iya. tidak sama dengan eselon 3, maupun eselon 4 maupun fungsional. Makanya kalau misalnya di Iya, kelasnya GPT dia lebih ke strategi-strategi iya, bagaimana leadership-nya begitu Pak iya. ya. Jadi Hmm. inovasinya pun Hmm. melangkah ke inovasi strategik. Oh, Iya, jadi kalau di pohon kinerja itu yang tertingginya dia adalah fokus of point strategik iya. namanya gitu. Oh, oke, Jadi paham. dia tuh dari eselon 2 itu mengatur bagaimana supaya mempengaruhi dengan pola regulasinya, Oh, memperoleh kebijakannya, kebijakannya. connect dengan yang namanya IQ sentral dari pimpinan Betul. atau RPJMD RPJMD. itu. Sedangkan di level yang nomor 2 untuk operasionalnya tentu berbeda lagi. Oke. Ya, jadi itu yang membedakan inovasi itu tidak mudah masuk sesuai dengan kompetensi job description yang ada. Jadi Oke. tidak semudah yang dibayangkan itu. Jadi kalau salah itu namanya penyalahgunaan kewenangan yang bukan Betul. kewenangan kita. Betul, betul. Tapi begini Pak, ini luar biasa sekali nih tadi dari yang Bapak ceritakan, mohon izin Pak Kadis diceritakan bahwasanya kita tadi Pak Kadis membicarakan bahwasanya saya dulu pernah di DHK begitu Pak ya. Teman-teman DHK bahwasanya kolaborasi tim di sana membangunlah suatu inovasi yang bernama Gotik. Habis itu ada lagi batik dan sekarang bertransformasi karena ini sangat dinamis Pak ya. Kita selaku ASN ini sangat dinamis sekali. Kita harus siap ditugaskan dimanapun, kapanpun itu begitu Pak ya. Nah, pada saat tadi Pak cerita bahwasanya sekarang ada lagi inovasi yang bernama Ucok begitu Pak ya. Nah, gimana sih sebagai Pak Kadis ini sebagai agent of change lah saya bilang, agent of change dan selaku salah satu menjadi PNS berprestasi di Kabupaten Bandung, gimana sih bisa membangun mindset, membuat suatu gebrakan baru untuk mempermudah proses-proses apa itu pelaksanaan kinerja di situ Pak? Gimana sih? Ya, begini, jangan nanti ada salah persepsi ya. Inovasi yang disebut membumi itu inovasi yang berkelanjutan. Berkelanjutan, oke. Iya, inovasi yang bisa direplikasi daerah lain. Iya. Inovasi yang amat bermanfaat dengan dampak yang sistemik. Berikutnya, inovasi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu inovasi. Jadi begitu saya dipindah dari tempat satu ke tempat lainnya, bagi kami tidak masalah. Dan tidak selamanya kami tinggal, kami menjabat di satu tempat, tidak boleh. Ya, mutasi itu bukan kewenangan kami. Itu kewenangan pimpinan. Betul. Untuk itu, jika dimutasi, nggak usah sedih. Komponen yang awal inilah yang kami sebut, mohon maaf ya. Silakan Pak, boleh sambil minum aja. Jadi jika kita dimutasi, nah tetap aura inovasi awal itu poinnya harus dicari. Semangatnya ya Pak ya? Yang pertama dari kami fokus awalnya itu, kami melihat inovasi itu, jika saya membuat inovasi, kami akan strukturnya lihat dulu. Betul. Apakah merupakan trending topik dunia? Berikutnya merupakan masalah yang urgensinya tertinggi. Berikutnya sekarang rasionalitasnya. Yang berikutnya ada kewenangannya. Dan berikutnya sekarang mampukah kami kerjakan? Nah, itulah munculnya awal konsep fokus kami adalah gerakan berkelanjutan anti sampah plastik. Itu karena itu merupakan komponen dari dunia. Betul. Pada saat itu, tahun 2011 itu muncul Indonesia ranking 2 dunia dalam sebagai pengumpulan sampah plastik laut terbesar di dunia nomor 2. Wah, itu jadi mind map berpikirnya ya Pak ya? Dari sana muncul kita dulu bahwasannya sampah plastik ini tidak mudah dikerjakan. Nah, kebetulan pada saat itu saya selaku Kadis DKP, itulah yang saya ambil sebagai landing inovasi. Nah,
berlanjut terus sampai dengan batik, gotik dan batik. Nah, sekarang menuju ke disprenaker, apa kaitan antara batik, gotik, glatik dengan ucok? Ya. Nah, itu Pak menjadi Nah, pertanyaan. makanya sekarang inovasi ini salah satu kredit poinnya adalah bagaimana seseorang itu menerapkan konsep art and science, Art and Science. Oke, seni dan atau- ilmu. Ya, nah seninya apa? Ilmunya bagaimana? Jadi seninya kami tentu di Disprenaker berbeda dengan di DLK. Betul. Nah, sekarang kami cari di DLK itu banyak komponen yang membantu mengumpulkan plastik. Pemulung lah dibilang. Ya. Dan juga sekarang muncul ada TPS 3R, Ya. ada bank sampah, dan juga ada pabrik-pabrik yang mengolah, yang merecycle plastik itu semua. Semua stakeholder-nya lah istilahnya Pak ya. Kalau dihitung sekarang, dari komponen lingkungan itu, hampir 30.000 bergerak di bidang itu. 30, Sebadung. 30.000 Pak. Iya. Wow. Nah, jadi jika kami cek sekarang di Disprenaker, ternyata komponen lingkungan tersebut sepenuhnya adalah tenaga kerja rentan. Wah, iya. Nah, jadi hubungan antara gotik sama batik yang outputnya mereka tuh merupakan pekerja lingkungan, itulah yang kami cover sekarang. Dalam ucok ya Pak ya? Ucoknya universal coverage ketenaga kerjaan, khusus kami fokuskan nanti tenaga kerja rentan yang bergerak di lingkungan. Inilah yang kami sebut istilahnya sustainable. Iya, jadi tidak terputus dia apa hubungan ucok sama batik, yaitu. Nah, jadi setelah kami berikan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan subsidi langsung dari Pemkab sebesar 16.800 per bulan sampai dengan umurnya dia 65 tahun. Sampai 65 tahun. Iya. Wow. Jadi begitu dia sakit, dia meninggal, semua itu sudah tercover semua. Jadi tabungan yang didapat dari pengumpulan plastik tiap hari itu tidak tergerus. Betul. Dia tuh senang banget bekerja. Artinya mereka bekerja semangatnya ada. Iya, itu. Ternyata di ujungnya hilirnya dapatlah salary-nya begitu Pak ya. Ingat kalau sampah itu hilang lulu boke kata. Cakep gitu ya. Iya, artinya sampah itu tidak akan pernah hilang. Oke. Jika sampah daun hilang, sampah berbentuk fisik hilang, tapi sampah debu masih ada. Jadi sampah itu tidak akan mungkin akan hilang. Makanya kami sebut orang-orang yang bekerja di lingkungan ini itulah wajib kami protect. Betul. Nah, nyambunglah kami antara ucok dengan konsep DLK dulu. Jadi kalau yang tidak paham apa hubungannya ucok, kami jelaskan. Banyak teman-teman juga nanya Pak, gotik ucok ini. Iya, kan beda. Apa namanya mungkin unik ya, ternyata memang ada historisnya seperti ini. Iya, itu kalau kita bedah dari sisi normatifnya seperti tadi. Oke. Iya, jadi kewenangan kami memang seperti itu sekarang di ketenagakerjaan. Jadi kasar kami sebut itu adalah jejang pertanggungjawaban ada di sana. Dan terbukti ucok menjadi replikasi nasional oleh BP Jam Sostek Pusat. Sudah ya. Sudah berlaku juga. Sudah. Dan itu kita mendapatkan juga penghargaan dari BP Jam Sostek sebagai role model inovasi ketenagakerjaan. Wow. Sudah, makanya connect-nya nyambung dan kita juga terbaik 2022 sebagai mudah-mudahan tahun ini tahun depan diberikan penghargaan kita tetap ranking 1 juga lah gitu. Itu kalau kita kerjakan sesuatu yang hal dengan kebaikan, pasti kebaikan itu akan selalu mengikuti. Iya, itu barangkali. Jadi begini Pak, dari Pak ceritakan itu bahwasanya kita sudah banyaklah membahas mengenai inovasi-inovasi yang Bapak buat dan juga bagaimana kita sebagai seorang ASN kita harus tetap memperhatikan keberlanjutan dari keberlanjutan dari inovasi yang sudah kita buat. Nah, dari yang kita ulik-ulik tadi Pak, nah di sini juga udah ada apa ini ya? Saya juga bingung ini apa ya? Menarik banget nih. Bahwasanya Pak Bapak itu menjadi salah satu peserta anugerah ASN tingkat nasional dan mendapatkan kategori GPT terbaik. Benar itu Pak? Wow. Itu gimana sih bisa sampai sana itu gimana Pak? Yang jelas mulainya kita dari Badung.
semuanya bermula dari Badung. Berarti keberlanjutan Dari Badung ini setelah itu tentu dari Badung menyampaikan ke jenjang nasional lewat Provinsi Bali juga. Kebetulan satu-satunya di Bali kami pada saat itu muncul. Dan juga walaupun ada dari Klungkung, semeton dari Klungkung juga dari teman juga dari Lurah Legian. Tapi untuk JPT-nya satu. Kami bersaing tingkat nasional itu hampir 8.700 JPT seluruh Indonesia. 8.700. Hanya keluar itu 22 orang. Dicari 22 orang. 22 orang itu. Jadi dari 22 tersebut ya sebagiannya dari kementerian semua. Artinya bukan hanya dari Pemda-Pemda Bukan, saja Pak ya. dari provinsi juga ada. Instansi, kementerian. Ya, dan juga kabupaten. Wow. Dari 22 orang tersebut ya dipilih hanya satu yang mendapatkan Piala Adigana. Ini dia pialanya Pak ya? Ini Piala Adigana dari Kementerian Pan-RB atas nama Presiden Republik Indonesia. Dan tentu piala ini bagi saya adalah berkah yang luar biasa. Ini berkat dukungan semua komponen. Betul. Dan kami serahkan pengabdian ini kepada rekan-rekan ASN semua. Terima kasih ASN Badung. Piala ini kami abdikan untuk ASN Badung. Karena dengan ini nilai Badung tentu di tingkat nasional only one, ya hanya satu yang ada di tingkat nasional. Dan untuk itu dan kami juga diberikan apresiasi kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dengan konsep KPLB yang langsung ditangani oleh Kementerian Pan-RB. Betul. Mungkin sebelum kita masuk KPLB Pak ya, pas Bapak mengetahui ikut seleksi anugerah ASN tingkat nasional. Nah sebelum kita cerita tentang piala ini Pak ya. Pas Bapak ikut saya tadi Pak cerita ada 80.000 JPT. 8.700 JPT yang merebutkan 22. Katanya kan tuh, wow, saya nggak kepikiran Pak. Wah, gimana tuh ya? Pengalaman Bapak setelah ternyata berkumpul di sana sesama kategori JPT itu gimana sih Pak? Pengalaman dan kesan-kesannya di sana tuh? Apakah ada kayak ada rasa nervous nggak atau percaya diri atau bagaimana Pak? Ya, yang pertama saya yakin nih. Ya, bahwasanya dengan seleksi yang begitu ketat di Badung, tentu kami ke pusat dengan percaya diri. Walaupun kami tahu rival kami 22 itu tidaklah mudah karena inovasi mereka juga semuanya go internasional semua. Go internasional semua. Mungkin kami aja yang go internasionalnya satu yaitu Gotik terbaik UNPSA mewakili Indonesia. Wow. Ya, dan juga direplikasi oleh banyak negara maupun daerah lain. Jadi tetapi pada saat presentasi itu kita juga melewati 4 hari itu tidak mudah. Kami juga ada diskusi panel semuanya tentang berbagai hal. Yaitu dan ujung-ujungnya kita harus presentasikan kepada para profesor dan juga eselon 1 di kementerian. Maaf Pak, saya potong. Jadi di sana proses seleksinya di Kemenpan RB itu gimana sih Pak? Apakah cuma dilihat dari penilaian atau ada lagi wawancara atau bagaimana? Iya, penilaiannya ketat banget ya. Iya, jadi tidak terbayangkan ya. Jadi kami berhadapan dengan 22 orang, dia tuh jadi satu ya. 22. Iya, gagasan semua. Lebih ngeri daripada ujian tuh, Pak. Semua gagasan disampaikan seperti contoh pandangan Anda sebagai ASN berprestasi tingkat nasional terkait dengan IKN. Apa pandangan Anda? Berarti memang pertanyaannya out of the box gitu Pak. Iya, dia bukannya ngomong masalah kabupaten, itu kan nasional. Wow. Iya, kami berhadapan dengan orang-orang pusat yang merancang IKN itu. Dia yang tahu IKN, sedangkan kita orang daerah kan hanya melihat di gambar aja. Itulah tantangan yang terberat. Yang kedua, kita juga menyampaikan inovasi ini, ya apa dampaknya bagi Indonesia. Oh, berarti bukan lagi kita ngomong dampak kepada Badung, tapi universal. Kami tidak berpikir bahwasanya hanya ini Gotik, ini ini nasional apa? Dampaknya apa? Faktanya apa? Replikasinya berapa? Kami tonjolkan 79, lalu di layar kelihatan itu hampir 280. Beliau yang tahu, kami tidak tahu. Iya. Yang kedua, ingat seleksi ini tidak mudah karena kita juga dilihat sama track record kita juga dilihat. Seperti contoh diperlihatkan yang namanya dari PPATK. Sampai PPATK juga. Iya. Wow, berarti memang saya nggak kebayang gitu Pak, gimana tuh? Itu ceritanya. Nah, gua juga terkait hal-hal yang spesifik lah. Tapi ada nggak pengalaman menarik Pak? Mungkin yang unik atau bikin
selalu teringat tentang pelaksanaan seleksi itu? Ya, ada. Ya, yang paling mendebarkan pada saat itu adalah ketika saya ditanya. Ditanya apa itu Pak? Kalau Pertanyaannya satu aja. Langkah untuk membuat ini, apakah saudara pernah berpikir bermimpi menjadi yang terbaik? Saya bilang saya tidak pernah bilang. Saya tidak pernah berpikir menjadi yang terbaik. Yang saya lakukan adalah saya membuat langkah ini tanpa memikirkan apapun hasilnya. Yang penting untuk bermanfaat buat masyarakat Bandung, Indonesia, bahkan dunia. Jadi memang itu pertanyaan yang tidak mudah. Ya, jadi saya bukan jadi saya sampaikan membuat inovasi, tidak usahlah berpikir menjadi yang terbaik nasional tuh. Tapi dia akan mengalir begitu saja. Nah, kami dari pegawai pun, semenjak dari lurah pun, kami sudah merupakan pemuda pelopor tingkat nasional pada saat kami jadi pejabat pertama, jadi lurah Sempidi. Masih muda, ya. Ya, 2004 itu dari Dr. Abdul Ghafur, Menteri Pemuda Olahraga. Pada saat itu kami sudah mulai inovasi, bukan hanya sekarang. Pada saat itu pun kami sudah mulai. Berarti memang teman-teman Smart ASN itu ada, saya kutip Pak ya, kalau teman-teman membuat suatu inovasi, janganlah berpikir inovasi itu terbaik Pak ya. Iya, itu aja. Pikirlah bahwa inovasi ini dapat berguna, mempermudah suatu proses pelayanan, seperti itu Pak ya. Betul. Nah, tadi Pak sempat nyebut nih, dan akhirnya Pak mendapatkan, kebayang nggak sih, maksudnya Bapak itu ada nggak kepikiran bakal jadi JPT terbaik di Anugerah ASN Pak? Ya, jujur saya sampaikan, saya tidak pernah terbayang. Belum pernah terbayang? Tidak pernah terbayang. Tapi kayak, wow gitu, kaget atau gimana? Ya, saya yakini bahwasanya itu kami sudah terbiasa jadi beban ya. Tapi kami tidak mau jadi beban. Ya, kami tidak pernah berpikir menjadi yang terbaik nasional. Dan mungkin Pemda Badung sudah memberikan yang luar biasa kepada kami, dan kami akan tetap pertahankan ini sebagai masterpiece khusus untuk inovasi. Bahwa inovasi itu yang awalnya dipandang sebelah mata, ternyata bisa memberikan kebanggaan yang luar biasa. 4.700.000 ASN seluruh Indonesia. 4.700.000 seluruh semua ASN Indonesia itu. Kita sekarang sudah keluar 22 yang terbaik ya. Jadi sekarang jadi yang terbaik satu di antara 8.700, apakah tidak luar biasa namanya? Sangat. Nah, makanya muncul bahwa inovasi itu jangan dianggap remeh. Betul. Itu intinya. Betul. Berkaryalah, jangan terpaku oleh ruang dan waktu. Buatlah inovasi yang mudah, murah, dan menguntungkan. Mudah, murah, menguntungkan. Ya, itu aja. Itu banyak kata-kata bijak ya saya kutip nih Pak ya. Teman-teman ASN nanti tolong digarisbawahi ya tentang inovasi-inovasi dan juga proses-prosesnya tadi. Pak Kadis mohon izin, tadi Bapak sempat nyebut bahwasanya setelah mendapatkan kategori terbaik tingkat nasional, bahwasanya ada penghargaan untuk Bapak itu berupa kenaikan pangkat luar biasa Pak ya. Itu gimana sih Pak, bisa cerita secara singkat nggak itu? Ya, secara singkat kami sampaikan itu tidak pernah terbayang. Iya, bahwa memang belum pernah terjadi di PMK Badung. Ini pertama Pak ya? Wow. Iya, makanya ini merupakan ya berkat dari susunan juga teman-teman semua. Jadi harapan kami kepada rekan-rekan semua, ya saya sudah menjelang pensiun pun semangatnya masih ada. Ya, yang muda-muda ya silakan berkarya. Bikin landing of inovasi itu yang benar. Seperti tadi yang Pak pikirkan itu aja. Kita memikirkan dulu secara umum apa sih masalah yang lagi tren. Kita lihatkan ke bawah dan juga lokal jeniusnya cocok enggak? Betul. Jadi jangan ditargetkan diri harus dapat ini dapat itu, beban kita nantinya. Saya tidak pernah beban itu. Kadang kan milenial Gen Z gitu Pak. Iya. Jadi bolehlah istilahnya target itu utama, tetapi jangan bebankan diri. Tidak bagus itu. Maaf Pak, menindaklanjuti tadi tentang KPLB, berarti sekarang Bapak pangkatnya sudah naik Pak ya? Rencananya bulan Oktober. Ini kan langsung on proses automatically-nya dari Pan RB langsung ke BKN. Oh, berarti tidak lagi di langsung pusat? Iya, jadi di Kabupaten Badung tentu kami berterima kasih sudah diproses. Cuma sekarang karena kebetulan dari pusat memberikan suatu reward automatically-nya begitu. Ya, jadi kami berproses di pusat. Langsung dari Pan RB dan BKN itu sebagai bentuk reward-nya. Berarti teman-teman Smart ASN banyak banget nih reward-nya ya. Tapi menurut saya ini izin Pak Kadis, pasti merupakan beban yang sangat lumayan berat ya, karena menjadi
dari 8.700 Iya. JPT menjadi yang terbaik. Bebannya itu pasti lumayan Pak ya. Artinya Iya. mempertahankan bahwasanya kita dipercaya dalam hal Iya, itu. betul. Begini Pak, mungkin Pak punya target selanjutnya nggak kira-kira setelah mengikuti beberapa ajang-ajang ini ada nggak? Iya. Target saya ada. Satu aja target saya, bagaimana inovasi ini sustainable. Itu aja dulu. Berlanjut dan juga bermanfaat buat masyarakat Bandung. Ini adalah bentuk reward, tetapi yang paling besar adalah reward ini kepada masyarakat, Betul. berupa manfaat atas inovasi yang saya buat. Artinya inovasi yang Bapak sudah buat itu agar dapat Iya. bersambungan dan berlanjutkan. Entah siapa nanti penerusnya Iya, begitu Pak ya. harapan saya ke depan, siapapun yang nanti duduk di jabatan saya nanti, setelah saya pensiun, tentu harapan kami, inovasi yang ada ini, mohon dilanjutkan. Artinya semangatnya Iya. tetap sama. Nasional sudah menghargai, masa kita tidak? Itu aja dulu. Jadi Ya, begini itu Pak, aja. dari tadi saya perhatikan Pak, dari awal nih keren banget bajunya Bapak nih, boleh kayaknya kemarin sempat teman-teman Smart ASN pasti tahu nih, di Bandung itu ada lomba fashion apa ya namanya itu? Trend. Fashion trend Pak ya. Lihat bajunya kok ya keren nih. Saya juga Iya. jadi pengen punya nih. Gimana sih Pak ceritanya tuh Ya, gimana? ini bagian daripada suatu inovasi juga. Kami kan juga dari perindustrian. Ya, jadi saya bagian daripada inovasi Badung Siki. Badung Siap Kerja Mandiri. Ya, jadi kami berikan dedikasi ini kepada IKM Badung untuk membuat corak yang terbaru, tentu yang dinamis saat ini. Nah, Artinya menyesuaikan model. kalau dulu sudah ada Hmm. ikon Badung, Bungan Bungan Jepun, ya maskot tari Jepun, ya sekar Ini Jepun. apa Pak? Ini Nah, apa? sekarang bajunya baju yang sudah dideklarasikan langsung oleh Bapak Bupati Badung, yaitu pada saat pembukaan Badung Fashion Trend kemarin. Dan ini tentu akan menjadi performan kebanggaan Badung. Wow. Apapun bajunya, tentu simbol Bungan Jepun harus ada. Kan gitu caranya sekarang. Tapi Pak, maaf, saya tanya. Berarti memang baju Bungan Jepun ini, baju Iya. Jepun Pak ya? Ini pure produk lokal UMKM Bandung Pak? Iya, bahwa sebagai penanggung jawab kegiatan untuk IKM, industri kecil menengah, kami membina 2,5 tahun, mewujudkan ini 2,5 tahun prosesnya. 2,5 tahun Pak? Iya. Saya kira kayak ini Iya. bagus, kayak kira gitu. Iya, enggak, dari membina, membentuk, membina, memberikan kursus semua, selalu membikinkan dia branding, yaitu kita membuat suatu mission untuk dilombakan untuk branding ini. Sampai akhirnya terwujud. Iya, itu dari Badung semua, IKM Badung semua, dari desainernya dari Badung, pemenang dari Badung, juga yang membuat dari Badung, membeli pun ASN Badung ke depan. Semoga 2025 udah langsung direktif Pak Bupati kepada Pak PJ Sekda agar menjadi ini merupakan performanya. Jadi kan mulia ya, Pak. Jadi kan tidak beli, tetapi kan akan diberikan cuma-cuma. Kan sudah pernah dulu diberikan oleh BKP SDM kan. Betul. Apa bedanya sekarang? Cuma coraknya berbeda. Artinya kita Itu. sebagai masyarakat Badung bangga Iya, menggunakan Iya. baju UMKM Badung begitu Pak ya? Iya, itu. Terakhir Pak, maaf. Iya. Tadi banyak banget saya tanya, mungkin pertanyaan tentang baju dan juga inovasi. Nah, ini sudah lumayan lama kita tadi berbincang. Mungkin ada nggak Pak, Bapak Kadis nih, berkenan untuk memberikan semangat ataupun untuk teman-teman Smart ASN. Tadi Pak nyebut, biarpun saya sudah mau pensiun tetap semangat. Mungkin teman-teman di sini kan banyak yang nonton Pak, apalagi generasi milenial, Gen Z, dan juga baby boomers yang nonton. Mungkin Pak ada kesan dan pesan nggak buat teman-teman Smart ASN yang nonton? Iya, kesan dan pesan saya khusus kepada rekan-rekan yang masih muda. Ya, yang pertama, berkarya jangan dibatasi ruang dan waktu. Berikutnya, berkaryalah sesuai dengan tupoksi yang ada. Dinamis dan juga jangan terkontaminasi oleh kepentingan sifatnya sesaat. Ya, jadi berikutnya, berkarya untuk masyarakat Badung. Berkarya sustainable dan juga normatif. Dan paling penting sekarang, berkarya dengan tulus ikhlas. Jangan dibebani oleh rasa ingin dihargai semua. Bekerjalah, biarlah nanti sistem akan menghargai. Sama yang dilakukan oleh PMK Badung, oleh BKP SDM. Membuat anugerah ASN 3 Kabupaten Badung kedua kalinya nanti. Semoga nanti melahirkan hal yang sama. Dan kami
memberikan kontribusi kepada yang baru. Semoga siapapun yang terbaik nanti 2024 ini itu tentu bisa berkiprah di tingkat nasional. Itu harapan saya. Luar biasa Iya. ya, Pak. Teman-teman Smart ASN itu tadi beberapa, mungkin saya sebutnya wejangan, Pak ya. Iya. Untuk kami kaum muda ini wejangan untuk kami biar lebih semangat Iya. lagi. Baik, Pak Kadis mohon izin, tidak terasa nih ternyata kita sudah berbincangnya kurang lebih hampir 30 menit. Mohon maaf sekali, mungkin nanti kita akan lanjut lagi undang-undang di podcast kami di ASN Talk. Mungkin Pak Kadis, saya ucapkan terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk datang dan juga berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Dan juga teman-teman Pak Kadis juga rekan-rekan yang menonton jangan lupa Pak ya, untuk di like, subscribe dan komen YouTube kami Pak BKPSDM Badung. Dan juga teman-teman tetap support. Jadi kita harus seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Kadis, kita harus dinamis dan juga kita jangan membuat suatu inovasi itu tujuannya untuk mendapat yang terbaik, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan pelayanan dan juga untuk masyarakat. Yes, makasih. Begitu Pak ya, betul ya. Yeah. Jadi teman-teman, sekian dari podcast kami pada hari ini. Smart ASN Kabupaten Badung. Let's talk and learn.